Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji terkait dengan tema fungsi agama bagi manusia. Jadi, agama memiliki beberapa fungsi bagi manusia dan masyarakat. Fungsi agama dalam kehidupan masyarakat ini merupakan salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk mempercayai Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi tidak hanya itu, secara individu agama bisa digunakan untuk menuntun kehidupan manusia dalam mengarungi kehidupannya. Namun kalau dilihat dari secara kelompok atau masyarakat, bagaimana kita memahami agama tersebut di dalam kehidupan masyarakat? Pendapat Profesor Dr. Haji Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Agama membantu kita memahami beberapa fungsi agama dalam masyarakat. Antara lain apa? Yang pertama adalah fungsi edukatif atau pendidikan. Jadi agama ini mendidik, mengajarkan manusia, mengajak manusia untuk melakukan hal-hal yang kebaikan dan mencegah, melarang hal-hal yang bersifat keji atau kemungkaran. Kemudian yang kedua adalah fungsi penyelamat. Jadi setiap manusia tentu ingin kehidupannya selamat baik di dunia maupun selamat di akhirat. Kemudian memiliki fungsi perdamaian. Jadi fungsi perdamaian ini melalui tuntunan agama, seseorang atau sekelompok orang yang bersalah atau berdosa ingin mencapai kedamaian batin, tentu mereka harus apa? Bertaubat, insaf, bertaubat kepada Allah, menyadari terkait dengan apa? Kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya. Nah, ketika manusia itu menyadari kesalahan-kesalahannya, bertaubat, tentu batinnya, dirinya akan menjadi tentram. Kemudian fungsi agama apalagi? Sebagai kontrol sosial. Jadi disinilah ajaran agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial, misalnya seperti melihat di sekitar kita banyak orang-orang fakir miskin. Nah, kalau sementara kita kaya sendiri, misalnya makan enak sendiri, hidup seperti itu. Oleh karena itu kita harus apa? Peka terhadap hal-hal sosial yang seperti itu. Kemudian fungsi selanjutnya adalah fungsi pemupuk solidaritas. Jadi fungsi pemupuk solidaritas ini bisa berfungsi manusia itu membangun secara serius dan tulus, maka persaudaraan yang kokoh akan berdiri tegak menjadi pilar civil society. Kemudian apa yang selanjutnya adalah fungsi pembaharuan. Jadi fungsi pembaharuan ini, ajaran agama dapat mengubah kehidupan pribadi seseorang atau kelompok menjadi kehidupan yang baru, memperbaiki hal-hal yang kurang bagus menjadi hal-hal yang lebih baik. Kemudian fungsi kreatif. Jadi agama ini mendorong umatnya untuk bersifat apa? Kreatif. Mengajak umat beragama untuk bekerja secara produktif dan inovatif bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang lain, lingkungan, dan masyarakat yang sekitarnya. Kemudian fungsi sublimatif yaitu bersifat perubahan emosi. Jadi ajaran agama mensucikan segala usaha manusia bukan saja yang bersifat agamawi, melainkan juga bersifat duniawi. Jadi usaha manusia selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, bila dilakukan atas niat yang tulus, hal ini dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Nah, ini termasuk apa? Bagian dari ibadah. Oleh karena itu fungsi-fungsi agama ini perlu menjadi perhatian, bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Saya kira itu terkait dengan tema pada pertemuan yang kelima itu, yaitu fungsi agama bagi manusia dan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.